10.000 mungkin seterusnya. Lalu ada yang bertanya, terus gimana kita cara mendapatkan Lailatul Qadar? Sehingga menjadilah pemain utama, jangan pemain cadangan. Tiba-tiba saja soleh di ujung Sya'ban solehnya, menjelang Ramadan baru soleh, lalu pengen dapat penghargaan, baru 3 minggu kerja udah dapat bonus yang luar biasa. Ya nggak mungkin lah. Pemain utama sejak Syawal sampai Ramadan dia tetap bermain, tidak mundur. Artinya istiqomah di jalan Allah dan Rasul. Allah akan memberikan penghargaan. Kalau soalnya tiba-tiba, ya kita juga jangan terlalu percaya diri lah ya. Walaupun kadang-kadang juga kita diminta untuk percaya diri. Tapi selain percaya diri kan juga harus percaya cermin begitu. Ya, yang ngaca lah begitu, kira-kira begitu. Walaupun jangan pesimis, kalau gitu udahlah mendingan udah terlanjur begini hidup. Enggak juga, jangan terjebak dengan filosofi dahulu, terlanjur basahnya sudah mandi saja. Tidak, kalau basah jemur pasti kering. Allah luas ampunannya. Jam 1. Jadi saya rahimahumullah, dan keistimewaan bulan ini disosialisasikan oleh Allah kepada manusia-manusia yang istimewa, yaitu mereka yang beriman. Dengan bahasa yang santun, dengan belayan kalimat yang indah, Allah informasikan ini bulan hebat. Generasimu, senior-seniormu dulu semuanya memanfaatkan Ramadan ini untuk takarub kepadaku. Kama kutiba ala ladina min qablikum. Kemudian berapa lama ya Allah? Enggak lama kata Allah. Ayyamam ma'dudat, sebentar kok. Si Bimbo mengatakan, ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Si kecil bertanya ke ibu, mama, puasa Ramadan berapa lama? Si ibu menjawab dengan polos dan jujur, sebulan. Ketika mendengar kata sebulan, otak anak akan teriak, ya, si kecil itu baru sampai belasan, sebulan itu 30, kapan kelarnya? Jawaban ibu benar, tapi tidak melihat bagaimana Allah memberikan kalimat yang indah buat otak manusia. Ayyamam ma'dudah. Setelah diprologi dulu tentang puasa ini, si kecil bertanya, Pak, puasa Ramadan berapa lama sih Pak? Sebentar nak, cuma 4 minggu. Kalimat dan kata angka 4 yang masuk otaknya, 4 minggu. Minggu pertama puasa, minggu kedua ketiga puasa, minggu keempat lebaran. Hore, teriak anak hore. Jawaban si bapak dengan si ibu sama sebetulnya sih, cuma kalimat yang beda. Jadi luar biasa, Allah menggiring kita untuk memahami bulan ini dengan kalimat yang begitu indah. Tada Allah yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki agar kita merespon ringan langkah ini. Dan goal setting dari momentum Ramadan ini menjelma menjadi orang yang takwa, bukan yang taat. Takwa. Orang yang takwa itu luar biasa, akan indah hari-harinya. Iman dan beramal saleh dengan ikhlas, itu muttaqin. Contoh, kisah bukan contoh. Di sebuah desa, tukang es serut pakai gagang sirop. Ya, makanan favorit kita waktu SD. Bope lah tuh ya. Kalau sekarang kan nggak label anak-anak. Kalau sekarang Magnum, ya. Dulu mas es serut pakai gagang sirop semprot ya. Siropnya hilang, tinggal putihnya. Gitu. Anak kita mau sekarang Magnum sekarang kan gitu, dahsyat. Itu ada anak kecil jam istirahat pada belanja, semua anak belanja beli, satu anak tidak, kecuali dia nunggu pemberian temannya. Setelah putih tinggal esnya doang baru dikasih gitu ya. Jadi dia nggak menikmati manisnya sirop dari si abang itu. Si abang kemudian mendekati si anak. Pikiran si tukang es, ini orang tuanya keterlaluan, uang bope aja nggak dikasih jajan nih anak, kan begitu. Lalu si tukang es nanya, emang kamu kalau sekolah nggak dikasih uang jajan sama bapak kamu?
Si anak menjawab, bapak saya kan udah meninggal. Tukang es terkejut, oh Yati. Sejak itu tukang es selalu memberikan dia. Ketika ada dikasih, ketika ada dikasih, terus setiap hari. Sampai akhirnya otak si anak itu bekerja. Suatu saat saya akan balas si mamang ini. Hari berganti, waktu berganti, si anak pun ketemulah hari suksesnya. Hari itu si anak sudah punya rumah, punya mobil, punya job. Kemudian muncul memori ingat si mamang tukang es itu. Dia kembali ke desa, dia cari masih ada. Si mamang itu sudah agak tua renta, tapi masih tetap jualan es karena tidak ada pilihan job lain. Berhenti si anak itu dengan gagahnya, mobil mewah, berdasi berjas, beli es. Lihat. Kiri kanan orang yang menyaksikan, mobil mewah, tampang keren, jajan, recehan. Padahal si anak itu ingin mengulang masa lalu. Dia beli es, selesai minta lagi. Kemudian ngobrol sama si mama. Mama rumahnya sekarang di mana? Situ. Oh yang dulu ya, gitu dalam si kecil itu. Terus ini rencana pergi haji kapan ya? Waduh, katanya gimana pergi hajinya? Katanya jualan es begini ketemu bisa beli beras liter aja, alhamdulillah katanya. Tapi pengen pergi haji, ya pengen lah, siapa yang gak mau? Insya Allah pergi haji. Terus si orang itu mampir ke rumahnya, Mang kapan ini rumah acak-acakan begini bocor, kapan diperbaiki, direnovasi? Ya uang dari mana deh katanya. Besok kita perbaiki. Belanja ke material, dibenahi semuanya. Si mamang itu bertanya, kamu ini siapa nak? Siapa kamu ini? Mama. Dulu Mak, kira-kira tahun sekian, Mama ingat nggak? Ada anak kecil yang terus dikasih es oleh Mama, anak yatim. Oh si itu. Ingat Mama? Ya ingat. Saya orangnya. Harum, peluk dan dahsyat. Buah takwa, buah iman, buah keikhlasan dari seorang hamba. Tidak seberapa yang dia keluarkan, cuma 500 perak dengan keikhlasan. Goal setting dari Ramadan, la'alakum tattaqun. Jadilah orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kebahagiaan yang dahsyat dan luar biasa. Kita akan histeris saking dibahagiakan oleh Allah Rabbul Izzati. Kita diskusi dan ada sisa waktu. Silakan, tafadhol. Ya, baik, mungkin bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya, silakan. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bilang bahwa manusia terlahir dengan keistimewaan, atau manusia adalah makhluk yang istimewa yang diciptakan oleh Allah. Bagaimana kita menyikapi jika ada seseorang yang terlahir dengan fisik kekurangan? Banyak contohnya. Apakah itu ada bagaimana kita menyikapinya, ataukah memang itu ada satu pelajaran bagi kita juga, termasuk bagi hamba yang telah diciptakan oleh Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi kacamata kita memang tidak sama dengan kacamata Al-Quran. Kacamata kita lebih kepada masalah materialis, kebendaan, kan begitu. Yang kita lihat bendanya kan, objeknya beda dengan pandangan Quran. Kita misalnya milih calon istri misalnya kan, yang kita lihat makhluknya kan, cakep apa enggak segala macam. Reject dikit nggak dicoret kita. Reject aja dikit ya fisiknya, itu nggak masuk nominasi kan begitu. Cari yang luar biasa, walaupun relatif akhirnya kan setiap beda. Dan kita juga nggak pernah sadar bahwa orang yang sedang kita incar itu orang yang ada dalam dua kepribadian. Ingat, laki-laki yang sebelum menikah, wanita akan menganggap Anda sebagai pahlawan. Salah dibela, jelek dibilang cakep, pemalas dibilang pekerja,
ulang tahun. Pokoknya pahlawan sebelum nikah, tapi setelah nikah mereka akan menjadikan Anda tawanan. Oh, soalnya dilarang sini, coba rutin, serba salah. Ya, itulah perempuan. Hati-hati dengan perempuan. Jadi kembali lagi bahwa ketika kita melihat yang cacat dan sebagainya, tolak ukur kita memang itu. Padahal ada yang Allah berikan yang tidak diberikan kepada makhluk lain, yaitu kecerdasan, akal. Di situ. Maka betapa banyak orang yang menurut kita cacat tidak mungkin berprestasi, tapi luar biasa dahsyat, menjadi orang-orang hebat. Kan begitu? Karena tolak ukur kita seperti itu. Maka jangan terjebak dalam paradigma materialisme. Ramadan mengajak kita untuk keluar dari paradigma berpikir materialisme, tapi masuk ke dalam paradigma berpikir takwa. Ketika orang itu memiliki paradigma berpikir takwa, sungguh hidupnya penuh dengan senyum dan tidak ada sesuatu yang negatif di depan dia. Ketika dia memiliki paradigma berpikir takwa. Tapi kalau paradigma berpikirnya materialisme, ya udah. Maka itu perlu kita sampaikan ke istri-istri kita, bawalah dia masuk ke dalam paradigma berpikir takwa. Orang yang bertakwa, apapun yang dihadapinya tidak pernah stres, tidak pernah tegang hidupnya. Motor hilang, dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paradigma berpikir takwa yang muncul itu milik Allah, titipan Allah. Uang di dompet tiba-tiba hilang dengan dompet-dompetnya, dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tua meninggal dunia, ya dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi biasanya perempuan tidak akan pernah sanggup ketika mendengar suami nikah lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak akan sanggup perempuan. Mereka lebih sanggup suami itu mati daripada kawin lagi. Itu yang paling sanggup. Kalau suami mati nggak masalah, dia nggak stres. Tapi kalau suami kawin lagi, selesailah sudah. Benar nggak Bu? Ibu, saya sampaikan, sesoleh apapun suami ibu, ketika ibu bersikap seperti itu, sungguh suami ibu tidak akan sulit masuk ke dalam surga. Sesoleh apapun suami ibu. Cerita dua hamba yang soleh meninggal dunia. Ketika di alam barzah, malaikat bilang, ya Allah, ini dua hambamu soleh semuanya, saya hantar ke surga. Kata Allah, sabar. Udah pada rumah tangga belum? Sudah ya Allah. Yang satu istrinya dua, yang satu istrinya satu. Yang istrinya dua antar ke surga, yang istrinya satu biarin aja dulu. Kenapa? Malaikat juga nanya, kenapa? Yang istrinya dua dia takut sama aku, kata Allah. Yang istrinya satu takut sama istrinya, biarin aja. Ya sesoleh apapun kalau takut sama bini susah ke surga. Bohong, nggak ada dalil itu dari hadis mana. Nggak ada nanya hadis mana, nggak ada. Itu mah versi saya doang. Ke teman-teman juga, yang teman-teman yang susis, saya bilang, ente mau ngambil dalil mana? Quran. Kalau Quran 4, kalau hadis 3, beda. Begitu kalau Quran 4 kan biasa dengar sih sudah mau. Begitu dengar kalau ngikutin hadis 3, hadis yang mana katanya? Sementara dia dalam agama nggak awam-awam banget, ustadz juga. Hadis yang mana? Sehingga kita ingat ketika sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa saya berbuat baik? Kepada ibumu, terus ke ibumu, terus ke ibumu. Berapa ibunya? 3. Bapaknya 1, baru ke bapakmu. Minimal 3 kan Bu? Iya. Itu mah terserah lah mau diterjemahin gimana. Oke, baik, karena waktu kita udah habis, mungkin sekali saya persilakan Pak Rudut untuk menutup dengan doa. Dan kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan Allah Rabbul Izzati mengampuni seluruh kehilapan, kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar.
واغفر يا الله لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان واغفر يا الله لآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولمشايخنا ولقرابتنا ولأساتذتنا ولأولادنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم وسع قبرهم وأبعدهم عن عذاب القبر وعن عذاب النار يا رحمن يا رحيم واغسلهم يا الله بالماء والثلج والبرد واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وارزقنا علما وفهما فهم النبيين والمرسلين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.